uangnya gitu loh. Jadi apa yang misalkannya yang ada pohon mati gitu kan ya, dan satu row ya kan, kita jalanin 2 row gitu loh, kiri dan kanan gitu ya. Kita lihat ya, kalau misalkannya ada yang pohonnya mati atau mungkin nggak ada pohonnya gitu kan ya, itu biasanya sih ada di dalam bambu stick dan ada di kartonnya juga gitu loh ya kan. Tapi itu mungkin kosong. Nah itu tadi kita tuh yang untuk menggali-gali gitu loh. Tadi kita lagi ngejar gituan ya kan, tapi kita ganti-gantian gitu loh. Mungkin tahu juga kali ya supervisor gitu kan, biar fair gitu, semua ganti-gantian gitu loh. Jadi sekarang kita bagi yang untuk yang udah digali gitu kan ya, kita bagi yang untuk masukin pohonnya ya, yang seperti teman-teman lihat kan tuh ya, kita masukin pohonnya, terus kita injek-injek gitu loh groundnya gitu, supaya itu padat ke dalam gitu, biar nggak longgar dan nggak copot gitu loh ya kan, biar dia nyatu dengan tanahnya gitu juga gitu lah ya. Terus habis itu kita pasangin bambu sticknya guys. Habis itu kita taruhin kartonnya gitu, masukin dalam, terus pakai klip gitu loh ya kan. Jadi inilah pekerjaan kita untuk hari ini gitu ya. Ya seperti teman-teman lihat kan tuh ya, di langit gitu ya, ada awannya gitu loh, tapi tetap aja gitu loh panas gitu. Nggak tahu kenapa deh nih ya, padahal masih ada awannya gitu loh, masih agak angin sepoi-sepoi lah gitu ceritanya gitu kan ya. Tapi masih agak panas aja gitu. Jadi kita untung kemarin tuh ya, waktu bulan apa ya, bulan Oktober, kita masih awal Oktober kita masih rambut panjang guys ya kan. Tapi udah musim panas begini, tahu gitu loh, pasti bakalan panas banget gitu kalau misalnya kita pakai masih ada rambut panjang kita gitu kan ya. Karena kan kita kemarin rambut kita panjang guys, jadi sempet sering banget gitu loh ya, apa kayak gerah gitu, terus keringetan, terus kayak basah kuyup gitu loh. Jadi untuk kita langsung dipotong aja gitu, rambutnya pendek gitu kan ya. Ini nggak tahu nih kenapa kok ya cepet sekali numbuhnya gitu, padahal samping rambut kita tuh di kepala gitu kan ya, itu kayak botak, bukan botak sih, pernah kayak dipotong habis gitu loh ya kan, tapi atasnya ada sedikit gitu. Tapi sekarang udah cepet sekali numbuhnya gitu, sampai si Sherly aja nanya, kok ini baru kemarin kan ya, waktu seminggu gitu baru dicukur gitu kan ya, kok cepet sekali numbuhnya gitu. Ya emang kita punya rambut tuh cepet numbuhnya gitu guys. Jadi karena kita cuma setahun sekali potong rambut gitu, tapi tetap aja panas gitu loh. Makanya tuh kalau misalnya musim summer gini, walaupun kemarin juga waktu musim winter gitu ya, waktu ngejain pruning gitu guys ya, walaupun dingin tapi tetap aja gitu siang harinya tuh panas banget gitu, buset, sampai basah kuyup kadang-kadang kita ya. Eta. Jadi sekarang kita udah ready gitu kan ya, untuk musim summer, mau masuk musim summer, dari spring mau ke summer gitu ya. Udah siap gitu kita rambut pendek gitu kan ya. Tapi nanti kayaknya mau potong lagi, dan nih kayaknya udah mulai numbuh lagi panjang gitu. Jadi kalau misalnya kerja di outdoor gitu ya, takutnya nanti kita gerah gitu loh. Udah gerah dengan matahari panas gitu kan ya, tambah lagi rambut sampai basah-basah ya. Terus juga ini nih kita lagi ngejar gini kan ya, juga membawa bambu stick, dan kita nggak bawa kita punya spade-nya gitu, kayak cangkulan lah gitu ya, nggak bawa gitu, maka kita pakai tangan gitu loh. Aduh, mau ngambil ke mobil punya supervisor jauh, udahlah pakai kaki aja gitu. Makanya kita tuh tadi yang teman-teman lihat gitu kan ya, kita punya celana tuh ditaiki sedikit gitu loh, karena terlalu ke bawah gitu, saya seret, makanya kita naikin gulung ke atas sedikit gitu, saya nggak kena celananya gitu, saya seret jalannya gitu guys. Nah ini kan pohonnya nih guys ya, agak lumayan panjang gitu ya, hampir 1,5 jengkal lah gitulah ya panjangnya. Nah ini juga lubang itu mesti agak dalam ya, supaya dia ke dalam. Nah kenapa kita mesti injek-injek itu tuh kan itu guys kan ya? Itu supaya dia menyatu ke bawah gitu loh, akarnya juga tuh mesti ke dalam juga gitu, mesti agak sedikit rendah gitu ya, ke dalamnya lagi gitu ya. Dan juga pohon-pohon yang di dalam ember yang kita bawa itu,
itu seharusnya gitu kudu mesti ada airnya juga guys ya kan, supaya itu akarnya tuh nggak mati gitu loh ya kan. Karena kalau salah kering gitu kan, apalagi cuacanya tuh kayak panas begitu loh, ngajakin berantem banget gitu ya panasnya. Itu mesti ada airnya gitu loh, supaya dia punya akarnya tuh nggak mati gitu. Karena kalau kering masukin ke dalam sini, karena kita nggak tahu itu irigasinya nyala apa kagak ya. Kayaknya sih kagak deh, atau gimana gitu ya. Apalagi kan itu dekat-dekat batu-batu gitu kan ya, cepet keringnya juga gitu loh. Tapi itu kan kita ada di dekat hills gitu kan, tuh ada gunung-gunung kan tuh ya, jadi berembun, jadi ya ada air dikit gitu. Tapi alangkah baiknya misalkan tuh irigasinya nyala gitu ya. Seenggaknya tuh paling kurang tuh sehari 2 kali ya, pagi sama sore gitu, supaya dia ada airnya gitu, dia punya pohonnya gitu. Pada nanti kering mati aja kan sayang gitu kan, ulang lagi gitu. Pohonnya sendiri gitu guys ya, yang pohon ada berapa beda macam ya kan. Ada yang standar, ada juga yang agak sedikit mahal gitu loh ya. Ada yang harganya satu biji itu $8.50 atau berapa gitu, ada yang harganya $12. Ada lagi yang lebih tinggi yang udah gede gitu, panjang gitu kan, itu harganya $25 ya kalau nggak salah tuh per pohonnya guys ya kan. Belum lagi tambah buat labor, buat pekerjanya gitu kan, untuk tanam pohon gitu kan ya. Karena tuh jalan untuk dalam satu aja tuh lumayan jauh guys, nggak deket gitu loh ya kan. Jadi misalkannya jalannya untuk dari ujung row ke ujungnya lagi gitu, itu nggak sebentar tuh juga 5 menitan. Itu kalau misalnya kita jalan biasa, apalagi kalau misalnya kita lagi kerja gitu kan. Tergantung juga sih kerjanya kerja apaan juga gitu loh. Kalau misalnya planting gini kadang agak sedikit lama gitu kan, karena kita mesti tuh kayak seperti itu guys tuh, kumpulin dia punya dirtnya dulu ya kan, terus kita satuin gitu, injek-injek tuh biar dia padat ke dalam gitu guys, dia punya akarnya gitu kan ya. Nah terus kita pasang bambu sticknya tuh mesti, untuk pasang bambu sticknya guys ya, itu mesti kayak gimana ya, mesti harus firm gitu loh ya. Untuk juga kalau misalkannya mau diklip ke wiresnya gitu, ke dia punya kawatnya gitu ya, itu mesti firm gitu loh, nggak yang oglek-oglekan gitu loh ya kan. Itu supaya untuk menahan dengan baik gitu loh. Karena kalau misalnya nggak itu, takutnya nanti dia terbang atau copot lah, bikin tentunya lepas gitu. Jadi kan nanti yang ada pohonnya bambu copot, terus dia lepas. Terus kalau misalnya nggak sengaja tukang traktor gitu lagi mau nge-spray gitu, udah bakalan pasti mati tuh pohonnya tuh guys. Jadi saat untuk memasang bambu stick itu mesti firm ya kan guys. Dan juga ya, ini kartonnya tuh yang kita tadi barusan kita ituin, itu untuk supaya menahan juga, dan juga untuk menghindari pohonnya tuh kena dengan weed spray gitu loh, yang ada nanti malah mati lah gitu pohonnya kan, sayang kayak gitu guys ya kan. Tuh kita itu dulu ngambilin tanah-tanahnya gitu, terus kita masuk ke dalam. Terus kita bawa ini nih, bawa cangkul gitu, spade-nya gitu kan, supaya bisa gampang gitu. Dan juga sih ini ya jujur sih guys, ini kita gali gini tuh tanpa dibor gitu loh. Biasanya sih kemarin ya, waktu kita ngejain untuk planting gini, itu beberapa tempat gitu yang kita udah kerjakan gitu kan ya, itu grower atau manajer itu udah pasti harus mereka tuh dibor dulu gitu loh ya kan, supaya gampang untuk kita menggalinya gitu loh ya kan. Kalau kayak begini juga malah bikin time wasting juga gitu untuk labor pekerjanya untuk galinya gitu, karena kan itu batu gitu loh guys yang kita gali gitu loh, susah, banyak batu-batunya gitu ya kan. Ini batu kecil-kecil, batu kerikil, batu gede-gede segede gajah badak begitu. Kadang-kadang kita mesti angkat dulu gitu, nggak satu tangan, mesti 2 tangan, kadang-kadang berat banget gitu angkat batunya gitu loh ya kan, yang udah ditandain di mana yang harus kita tanam gitu pohonnya. Ini kadang-kadang tuh kayak aduh buset dah, apalagi di ujung-ujung row gitu kan ya, itu buset batunya banyak banget lagi. Gede-gede lagi ya. Untuk gali itu bener-bener pakai tenaga badak gitu guys, kalau nggak kita nggak bakal kuat untuk ya mau segede apapun juga yang tukang galinya. Kalau misalnya banyak batu-batu gitu ya bakalan
agak sedikit lama untuk menggalinya gitu, karena nggak gampang, karena kan belum dibor juga gitu loh, ya kan. Tuh kita juga selalu siap standby ya, bawa kita punya pouch warna orange itu kan ya, yang kita bawa tuh itu ada sarung tangan kita dan juga minum kita juga gitu guys. Nah yang untuk bag kita di belakang di bahu kita itu bag untuk taruh kita punya kayak permen atau HP kita di situ, terus ada speaker kita gitu loh ya. Jadi kita standby aja gitu pakai 2 bag gitu kan. Jadi untuk ya jaga-jaga aja kalau kita lagi haus, kita daripada kita mau ke ujung row gitu kan ya, kita ada di tengah-tengah row lumayan jauh juga gitu ke mobil, mending dekat gitu di ujung row, karena kan dia ada di beberapa row ke depan atau ke belakang lagi mobilnya gitu kan ya. Kita pergi sama supervisor kita gitu ya, supervisor gitu, dan dia suka pindah mobilnya gitu. Jika kadang ada di belakang, ada di depan. Kalau salah mau ke mobil kan ngambil minuman agak lumayan jauh gitu loh, nggak mau wasting time gitulah pokoknya gitu intinya gitu kan guys ya. Kita bawa aja air botol 1,5 liter isi dengan air putih, dan juga ya selalu standby aja gitu ya kan. Nah ini tuh pokoknya tuh agak lumayan tinggi panjang kan tuh ya. Nah tuh ini kalau misalnya ada cangkul tuh enak nih guys, spade-nya gitu loh untuk kita gali lagi gitu loh. Ini pakai tangan doang gitu karena kehabisan spade-nya gitu loh. Seharusnya kita bawa aja gitu ya extra spade gitu ya, untuk kita bisa gali lagi gitu loh. Pakai tangan gini agak semakan lumayan lama juga sih, terus belum lagi injek-injek juga tuh, bisa diinjek-injek tuh guys tuh kan, supaya dia ke dalam gitu, dia pokoknya tuh menyatu gitu loh. Nah kan tuh biar firm ya kan, baru kita taruhin bambu stick ya guys ya kan. Tambah lagi sekarang nih yang seperti teman-teman lihat kan tuh ya, udaranya tuh udah mulai ada awannya tuh. Ini udah mau hujan, gerimis gitu kan ya. Dan untungnya tuh kita selesai tuh sebelum mau hujan gitu loh. Di sini aneh gitu guys ya kan. Dia punya cuacanya tuh berubah gitu. Bisa panas ke dingin, terus dingin ke panas gitu loh. Jadi agak aneh juga gitu loh. Kita mau pakai sepatu boot gambut gitu, kadang-kadang mikir, aduh kalau misalnya kita pakai sepatu gambut terus nggak hujan, nggak basah, kering gitu, jalannya kita pasti bakalan pelan karena kita berat pakai sepatu gambut guys. Nah kalau kita pakai sepatu gini yang casual kayak gini guys ya kan, iya sih enak enteng gitu ya, tapi kadang-kadang tuh kalau misalnya dadakan gitu hujan gitu kan, jadi sama aja bohong, basah gitu. Jadi nggak enak juga sepatu kita, kaos kaki kita pada basah semua gitu loh ya kan guys. Jadi untungnya sih guys ya, kita tuh selalu standby. Kita bawa air putih gitu ya, yang 1,5 liter gitu, ada 2 jadi 3 liter gitu kan ya. Kita taruh di freezer. Pulang kerja biasa kita bilas dulu, cuci dulu kita punya botolnya ya kan, terus kita isi air, baru kita masukin dalam freezer ya kan. Terus kalau pagi harinya baru kita bawa ke tempat kerja gitu loh. Jadi 1 botol lagi itu untuk air biasa, yang enggak air yang cuma dingin aja gitu, enggak dimasukin freezer gitu kan ya. Dan itu cuma air doang gitu, bukan es batu gitu kan ya. Itu kalau misalnya untuk pagi hari ya kan, kita baru mau mulai kerja gitu loh ya kan. Jadi kita minum dulu aus, misalnya kita aus gitu kita bisa minum. Nah setelah smoke break jam-jam 10 lewat, setengah 11 kurang lah gitu lah ya, kita istirahat sebentar 10 menit. Nah baru kita buru-buru ganti minum kita gitu, jadi es batu gitu kan ya, kita tukar gitu loh, supaya kalau misalnya kita di tengah row tuh pasti panas ya kan, jadi enak minumnya tuh dingin-dingin seger-seger gitu guys ya kan. Jadi ya enak gitu, kita ada air es gitu kan minumnya gitu kan ya. Apalagi kalau kita pakai baju atau pakai kain gitu kan ya, untuk kita dibungkus gitu loh air es batunya gitu guys, supaya nggak cepet meleleh gitu kan ya. Ya jadi itu kerja kita kayak gitu guys tuh kan, masukin dia punya bannya gitu ya ke dalam lubang yang udah digali gitu sama tim kita gitu ya. Nah kita cuma hanya tadi kita juga ikutan menggali gitu, kita tukeran, disuruh supervisor kita untuk bagian untuk menggali untuk tanamin pohonnya gitu, tapi kita nggak dikasih, lupa bawa itunya sih spade-nya gitu ya, atau kita pakai, jadi enak untuk nggak usah pakai kaki gitu untuk masukin lagi tanahnya lagi ke dalam itu lubangannya gitu guys ya kan. Jadi ya
untuk hari ini guys ya. Jadi untuk pekerjaan kita itu guys ya hari ini ya adalah planting. Tapi kita yang bagian untuk nanamin dia punya pohon-pohonnya gitu ya, yang sudah ada lubang digali sama teman-teman kerja kita gitu kan ya. Jadi kita cuma bawa ember dan juga bawa pohon-pohonnya gitu kan. Kita tinggal masuk ke dalam lubangnya yang sudah disediakan. Terus kita saya rasa sih pakai spade gitu, cangkul gitu loh, untuk supaya bisa lebih cepat gitu kan ya. Tapi kita nggak lupa bawa gitunya kan ya, spade-nya gitu ya. Ya kita cuma pakai kaki kita aja gitu loh. Dan kita tahu caranya untuk injekin dia punya pohonnya, groundnya juga, tanahnya juga gitu kan ya, supaya dia nyatu ke dalam tanahnya gitu kan ya. Nah baru kita kasihin bambu sticknya ya kan. Jadi dia agak firm juga gitu ya, dan kasih kartonnya supaya untuk menghindari kalau misalkannya supir traktor lagi mau nge-spray nggak matiin pohonnya gitu loh ya. Jadi ini pekerjaan kita hari ini. Kalau teman-teman ada pertanyaan bagaimana tentang pekerjaan kita hari ini gitu ya, tinggal di komen aja guys ya. Kita lagi bekerja di Wairau Valley guys. Itu sekitar 30-45 menitan gitulah dari kota gitu kan ya. Kalau lagi nggak macet guys, ya kan. Belum lagi udah sampai tempat tujuan, terus ke dalam lagi gitu loh, 5 menitan lagi gitu. Jadi lumayan jauh juga gitu loh ya. Jadi untuk hari ini sekian dulu. Terima kasih sudah meluangkan waktu kalian semua untuk mengikuti video clip kita hari ini ya. Jangan lupa di like juga, di share ke teman-teman dan family. Oh ya jangan lupa juga di subscribe juga guys. Jadi nanti kalau kita habis upload video atau bagaimana di YouTube di Nawan Family Vlog, kalian dapat notifikasi gitu kita habis upload video gitu atau gimana lah ya. Jadi sekali lagi terima kasih. Tuhan berkati kalian semua dan sehat selalu guys ya. Jadi ya saat ini kita sekian dulu dan jangan saya. Kalau kata Matthew mah, let's go daddy.